Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi luas daerah dan jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga. Baik, di sini saya selaku kelompok 3 akan membahas materi yang pertama, yaitu menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Nah, pada materi sebelumnya kita ketahui bahwa aturan sinus berbunyi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kemudian untuk aturan kosinusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian untuk yang B kuadrat itu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Kemudian untuk yang C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, kita ketahui bahwa luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit dari dua sisi tersebut, nanti kita bisa gunakan untuk luas segitiganya itu yang pertama, jika diketahui sisi AB-nya, kita bisa gunakan rumus itu setengah dikali A dikali B dikali sin C. Kemudian jika diketahui sisi A dan sisi C-nya, maka kita bisa gunakan rumus setengah dikali A dikali C dikali sin B. Kemudian jika yang diketahui itu sisi B dan sisi C-nya, nanti kita bisa gunakan itu rumusnya setengah dikali B dikali C kali sin A. Nah, jika kita mencari luas segitiga, jika panjang ketiga sisinya diketahui, kita bisa gunakan rumus umumnya. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa rumus umumnya itu adalah luas segitiga sama dengan akar S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B dikalikan dengan S min C. Dimana kita ketahui bahwa S-nya itu adalah setengah dari keliling segitiga tersebut. Nah, kita ketahui bahwa rumus itu merupakan rumus Heron. Nah, di sini kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa rumus Heron tersebut bisa kita gunakan. Di sini kita bisa buktikan dengan menggunakan dua aturan. Yang pertama kita bisa gunakan aturan kosinus dan yang kedua kita bisa gunakan aturan sinus. Di sini kita akan membahas yang pertama aturan kosinus terlebih dahulu. Nah, kita ketahui bahwa pada aturan kosinus berbunyi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Dari persamaan tersebut, kita bisa ubah dan kita akan dapatkan cos A-nya itu adalah B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Nah, kemudian kita ketahui sebelumnya bahwa luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit dari kedua sisi tersebut adalah setengah dikali B dikali C dikali sin A. Nah, kita ketahui bahwa identitas trigonometri itu ada salah satunya itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, dari sini, dari identitas ini kita akan dapatkan sin A-nya itu adalah akar 1 min cos kuadrat A. Nah, sin A yang kita dapatkan ini kita akan substitusikan ke dalam rumus luas segitiga dari dua sisi yang diketahui, sehingga kita akan dapatkan yaitu rumus luas segitiganya itu adalah setengah B dikali C dikali akar 1 min cos kuadrat A. Nah, dari sini, dari sebelumnya kita kan ketahui bahwa cos A itu adalah B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus luas segitiga yang telah kita dapatkan. Nah, kita substitusikan dan kita samakan penyebutnya. Nanti kita akan dapatkan rumus luas segitiga itu adalah setengah B dikali C dikali akar 4 B kuadrat C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dikuadratkan dibagi dengan 4 B kuadrat C kuadrat. Nah, dari sini kita keluarkan pembagi dari 4 B kuadrat C kuadrat. Kita akarkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan setengah B dikali C. Nanti kita akan dapatkan hasilnya itu adalah 1/4 dikali akar 4 B kuadrat C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dikuadratkan. Nah, kita faktorkan yang di dalam akar itu. Kita faktorkan, nanti kita akan dapatkan yang di dalam akar itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat min C dikuadratkan dikalikan dengan B plus C dikuadratkan dikurang A kuadrat. Nah, kita faktorkan kembali, nanti kita akan dapatkan hasilnya itu adalah 1/4 dikali akar
A min B min C dikali A plus B min C dikalikan dengan B plus C min A dikalikan dengan B plus C plus A. Nah, kita substitusikan dengan nilai S yang kita ketahui. Nah, S itu adalah setengah kelilingnya kan. Sehingga kita akan substitusikan, nanti kita akan dapatkan hasil akhir dari luas segitiga. Dari luas segitiganya itu adalah akar S min B dikalikan dengan S min C dikalikan dengan S min A kemudian dikalikan dengan S. Karena telah terbukti sehingga kita bisa gunakan rumus itu untuk mencari luas segitiga dengan sisi-sisi yang diketahui. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk contoh soalnya itu berbunyi luas segitiga dengan panjang sisi masing-masing 6, 8, 10. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus Heron yang tadi, sehingga kita dapatkan hasil akhir dari luas segitiganya itu adalah 24 satuan. Kemudian kita lanjut ke aturan sinus. Aturan sinus, pertama kita lihat dulu. Kita ketahui sebelumnya bahwa luas segitiga itu adalah setengah B C dikali sin A. Nah, di sini kita gunakan sin A-nya ini kita ubah sin A-nya. Mohon maaf, kita ubah BC-nya ini ke menggunakan aturan sinus. Nah, setelah kita substitusikan, kita ganti nilai B dan C-nya dengan aturan sinus, nanti kita akan dapatkan hasilnya itulah A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin A. Nah, kita ketahui bahwa sin A itu berasal dari 180 dikurang sudut B ditambah dengan sudut C. Nah, kita substitusikan A-nya itu menggunakan 180 derajat dikurang B dikurang C, sudut B, ya sudutnya saya maksud. Jadi kita substitusikan, itu nanti dapatkan rumusnya itu A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin 180 dikurang B plus C. Nah, kita ketahui bahwa sin 180 min B plus C itu sama dengan sin B plus C. Sehingga kita dapatkan rumusnya itu adalah A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin B plus C. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Di mana contoh soalnya berbunyi, sebuah segitiga diketahui besar sudut masing-masing adalah 30 derajat dan 120 derajat. Di mana panjang sisi depan sudut B itu adalah 150 meter. Tentukan luas daerah segitiga tersebut. Nah, bisa untuk penyelesaiannya bisa lihat pada PowerPoint. Sehingga kita bisa dapatkan hasil akhirnya itu adalah untuk luas segitiganya itulah 1875 akar 3 meter. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya I Ketubudianyana dengan NIM 18130111065. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana saya akan membahas mengenai materi yaitu jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam dari segitiga. Nah, untuk yang pertama langsung saja yaitu jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada lingkaran yang berpusat di O dengan berada pada luar segitiga ABC. Nah, dengan jari-jari R bisa kita katakan bahwa garis CD merupakan dua jari-jari atau 2R yang merupakan adalah diameter dari lingkaran O. Nah, sehingga kita dapatkan sudut CBD adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Berdasarkan hal tersebut bisa kita dapatkan yaitu sin sudut CDB sama dengan alfa per 2R. Nah, karena sudut CDB dan sudut CAB ini adalah besarnya sama, yang mana karena menghadap busur yang sama, sehingga kita dapatkan yaitu sin A itu sama dengan sin sudut CAB akan sama dengan A per 2R.
atau bisa kita katakan ekuivalen dengan A per sin A itu sama dengan 2R. Nah, dengan cara serupa juga kita akan peroleh nilai B per sin B itu akan sama dengan 2R dan C per sin C itu akan sama dengan R, sehingga dapat kita buktikan bahwa rumus untuk jari-jari dari lingkaran yang berada pada luar segitiga, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C tidak akan sama dengan 2R. Nah, selanjutnya yaitu jari-jari lingkaran pada dalam segitiga. Bisa kita lihat bahwa segitiga ABC yang di dalamnya ada lingkaran yang berpusat di O. Nah, untuk kita mengetahui jari-jari dari lingkaran tersebut, kita bisa gunakan rumus dengan luas segitiga ABC dibagi dengan S. Nah, yang mana S ini adalah setengah dikali keliling segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC itu kita harus menggunakan luas segitiga AOB ditambah dengan luas segitiga AOC dan ditambah dengan luas segitiga BOC. Nah, bisa kita lihat yang mana luas dari segitiga AOB itu adalah setengah kali AB dikali OR dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan rumusnya itu setengah kali AB dikali R ditambah setengah kali AC dikali R ditambah setengah kali BC dikali R. Nah, kita keluarkan setengah R sehingga kita dapatkan setengah R dikali AB ditambah AC ditambah BC. Nah, AB ditambah AC ditambah BC ini merupakan keliling dari segitiga ABC. Nah, sehingga untuk luas segitiga ABC ini kita dapatkan rumus yaitu R dikali setengah keliling ABC. Nah, bisa kita misalkan ini setengah keliling ABC ini adalah S, sehingga luas segitiga ABC adalah R dikali S. Nah, karena kita akan mencari jari-jari dari lingkaran, sehingga rumusnya itu adalah luas segitiga ABC dibagi S, sehingga terbukti untuk rumus jari-jari lingkaran pada dalam segitiga itu adalah luas segitiga dibagi dengan S. Nah, jadi sekian dari presentasi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.